Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Afdilan, NIM 1814020083 dari PBAC 18. Baiklah, ini merupakan ujian akhir semester ilmu bayan yang membahas tentang tasbih, majas, dan kinayah. Pembahasan pertama, menentukan tasbih. Contoh pertama pada surah Ar-Rahman ayat 37 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan. Yang artinya, maka apabila langit terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilapan minyak. Dari ayat ini yang menjadi musyabbah adalah kata as-sama yang artinya langit, yaitu yang diserupakan, sedangkan musyabbabihnya adalah al-wardah yang artinya mawar merah. Musyabbabih itu dari segi penyerupaannya. Kemudian yang menjadi adat tasbih atau adat syabahnya adalah kaf, huruf kaf, dan wajah syibihnya tidak ada disebutkan dalam ayat ini. Jadi jika wajah syibih dihilangkan, maka disebut dengan tasbih mujmal. Jadi maksud dari ayat ini yaitu apabila langit terbelah, saat itu menjadi mawar merah yang berubah menjadi seperti minyak karena meleleh. Contoh tasbih yang kedua yaitu pada surah Ar-Rahman ayat 58 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ka'annahunna al-yaqut wal marjan. Yang artinya seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan. Dari ayat ini yang menjadi adat tasbihnya adalah ka'anna, sedangkan musyabbahnya adalah hunna, yaitu mereka perempuan yang diserupakan. Dan yang menjadi musyabbabihnya adalah kata yakut dan marjan. Jadi di sini juga dihilangkan wajah syibihnya, maka jika wajah syibihnya dihilangkan berarti juga termasuk ke dalam tasbih mujmal. Pada ayat ini Allah membuat perbandingan kecantikan bidadari. Yang kata hunna yang dimaksud di sini adalah bidadari yang tidak ada bandingannya seperti cantiknya permata, delima, intan berlian, dan mutiara yang bergemelapan. Dan Allah menjelaskan secara terperinci keadaan bidadari dengan menzahirkan aspek keindahannya. Contoh tasbih selanjutnya pada surah Al-Waqiah ayat 22-23 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hurun 'ain ka'amsalul lu'lu'il maknun. Dan bidadari bermata jeli itu laksana mutiara yang tersimpan baik. Jadi yang menjadi musyabbah di sini adalah hurun 'ain yang artinya bidadari yang bermata jeli, yaitu yang diserupakan, sedangkan musyabbabihnya adalah al-lu'lu' atau mutiara, yaitu dari segi penyerupaannya. Adapun yang menjadi adat tasbihnya adalah ka'amsal, dan di sini juga disebutkan wajah syibihnya, yaitu al-maknun yang artinya tersimpan baik atau tersembunyi, yaitu sifat yang terdapat pada kedua pihak, yaitu pada musyabbah dan musyabbabih. Maka tasbih di sini disebut dengan tasbih mufassal. Pembahasan yang kedua yaitu menentukan majas. Contoh majas yang pertama pada surah Yunus ayat 9 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbahum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, mereka diberi petunjuk oleh Tuhan mereka karena keimanannya. Di bawah mereka mengalir sungai-sungai di dalam surga yang penuh kenikmatan. Dari ayat ini
yang terdapat di dalamnya, yaitu majas mursal. Kalimat majas di sini adalah kata yahdihim, yaitu sama dengan maghfirah atau jannah. Qarinahnya karena musababiyah, karena dia beriman dan beramal saleh sehingga dia mendapatkan hidayah. Oleh karena itu dia mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai. Jadi majasnya adalah majas mursal dan alaqahnya adalah musababiyah. Selanjutnya contoh majas dalam surah Al-Baqarah ayat 196 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wa la tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Jika kamu terkepung atau terhalang oleh musuh atau karena sakit, maka sembelihlah korban yang mudah didapat. Dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau gangguan di kepalanya, lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kamu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji, wajiblah ia menyembelih korban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan binatang korban atau tidak mampu, maka wajib berpuasa 3 hari dalam masa haji dan 7 hari apabila kamu telah pulang kembali, dan itulah 10 hari yang sempurna. Demikian itu kewajiban membayar fidyah bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram, orang-orang yang bukan penduduk kota Makkah. Dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Dan ini merupakan majas mursal, di mana kalimat yang menjadi majasnya adalah kata istaysara minal hadi, yaitu hewan yang sembelihannya yang mudah didapat. Yang dimaksud hewan di sini adalah sebagian hewan sembelihan yang halal untuk dimakan, bukan semua hewan. Maka alaqah dari majas ini adalah kulliyah. Pembahasan selanjutnya yaitu contoh kinayah yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 43 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Maryam qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Yang artinya, hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Pada ayat ini yang dimaksud sujud adalah salat. Kemudian kenapa Allah mengatakan warka'i ma'ar raki'in? Yaitu kata warka'i adalah amar bagi perempuan, sedangkan ar-raki'in adalah jamak untuk laki-laki. Ini menandakan bahwa kinayah yang menunjukkan zat bahwasannya yang dimaksud di sini adalah berjamaah. Jadi jika Allah memakai kata ar-raki'in yang merupakan jamak bagi laki-laki, berarti Allah memerintahkan Maryam berjamaah pada laki-laki saat itu. Jadi kinayah yang terdapat di sini adalah kinayah qaribah, yaitu kinayah yang perpindahan makna mukanna anhu kepada mukanna bih tanpa melalui perantara, tanpa penjelasan panjang lebar, bahwa sekilas dapat dipahami bahwa yang dimaksud wasjudi warka'i di sini adalah salat.